Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap optimis, saya yakin saudara tetap semangat hari ini untuk memulai segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Mari Tuhan berbicara kepada kami untuk kami pegang melangkah hari ini dengan penuh kepastian. Berbicaralah lewat firman-Mu kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini yaitu bicara tentang nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ini bagian yang paling penting, yaitu saya ingin mengambil satu bagian firman Tuhan tentang lahirnya Samuel, yaitu dari seorang rahim yang bernama Hana. Saudara, saya akan bacakan 1 Samuel pasal yang pertama ayat 5 dan ayat 20. Ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, karena Hana punya suami namanya Elkana. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-20, saudara. Maka setahun kemudian, ayat 20, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, ada ini kalimat yang baik, yaitu nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil, saudara, dalam hidup ini kalau kita bersandar pada Tuhan. Kalau kita tahu cerita tentang Hana ini menarik, tadi saya sudah sampaikan di ayat yang kelima bahwa Hana itu kandungannya ditutup oleh Tuhan. Nah, tetapi Tuhan membuka lagi kandungannya atas permohonan yang disampaikan oleh Hana dengan ungkapan iman yang bernazar kepada Tuhan. Maka dia bilang bahwa kalau seandainya Tuhan akan memberikan anak laki-laki ini, aku akan memberikan anak laki-laki ini kepada dia. Nah, itu berarti waktu peristiwa itu, saudara, kita mulai memahami bahwa Tuhan yang menutup kandungannya, Tuhan yang membuka juga kandungannya. Tidak ada yang mustahil. Jadi artinya apa? Yang poin penting yang perlu saya sampaikan bagi kita yaitu bahwa tidak ada yang mustahil di dalam hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh punya keyakinan teguh di dalam diri kita. Ini penting sekali. Jadi yang pertama adalah nothing is impossible dimulai dengan keteguhan hati kita. Bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu pasti akan terjadi. Dengan keteguhan hati itulah Tuhan akan jawab. Yang kedua, kita mulai yakin, saudara, bahwa nothing is impossible, yaitu apa? Mengenal dan memahami tentang pikiran Tuhan terhadap kita. Ini penting sekali. Sehingga ketika Hana punya keteguhan hati, dia bukan hanya sampai di situ, dia berdoa setiap saat sampai akhirnya dia mengeluarkan satu pernyataan yang tegas. Aku minta anak laki-laki dan aku akan menyerahkan kepadamu sebagai pelayanmu. Ini penting. Artinya Hana sudah mengetahui pikiran Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sehingga klik, saudara, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan yang ketiga, apa itu yang ketiga? Nothing is impossible. Yang pertama adalah tadi jelas ada keteguhan hati yang kuat. Yang kedua adalah tadi jelas bahwa dia mengerti, memahami apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Yang ketiga, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Kalau apa yang kita janjikan akan ditepati, maka yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Nah, waktu peristiwa Hana melahirkan Samuel, saudara, maka Samuel itu diserahkan kepada Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan akhirnya lewat Samuel, Saul dan Daud, raja itu diurapi oleh Samuel lewat perkenanan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil juga bagi saudara. Maka kita harus punya keteguhan hati, mengerti pikiran dan maunya Tuhan. Dan yang ketiga, menepati setiap janji kita dan diberikan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini tembok yang keras
di dalam usahamu, benteng yang tertutup di dalam usahamu dan pelayanmu hari ini akan dibuka oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah setiap kami masing-masing yang merenungkan firman Tuhan hari ini semakin yakin bahwa Tuhan akan berbuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu Tuhan berkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, semangat selalu. Tuhan selalu berserta dengan saudara sekalian. Shalom.